Pada kesempatan ini saya sengaja menyiapkan materi yang ringan, yaitu tafsir tentang surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas itu surat apa? Qul wallahu ahad. Pertanyaannya, di surat Al-Ikhlas ini ada gak namanya kalimat ikhlas? Tidak ada. Kalau surat Al-Baqarah ada nggak kalimat Al-Baqarahnya? Ada. Ada, berkali-kali diulang. Kemudian di surat Al-Anfal ada nggak Al-Anfalnya kalimatnya? Ada. Ada. Di surat Al-Kahfi ada nggak Al-Kahfinya? Ada. Di surat Wadduha ada nggak kalimat duhanya dibaca? Ada. Kemudian di hampir nama Al-Quran, nama surat dalam Al-Quran itu rata-rata ada namanya disebut. Kenapa Al-Ikhlas namanya tidak ada di surat tersebut? Karena surat ini mengandung hal yang istimewa. Selain menjadi jawaban atas pertanyaan dari orang-orang Quraisy tentang ya Rasulullah, sawir, gambarkan nasab Tuhanmu. Kalimatnya yang pertama, qul, katakanlah. Kalimat katakan, Ibnu Katsir menyampaikan, bukan hanya katakan, tapi incamkan, tapi maknai. Qul, katakan, kemudian hujamkan, kemudian ingatkan, kemudian perhatikan, huwallah, dia adalah Allah. Ahadun, apa? Esa. Kalimat ahadun ini berasal dari kalimat wahidatun atau ahadun. Wahidatun itu satu, ahadun itu satu. Kalau yang namanya satu, pasti ada dua, pasti ada tiga. Kalau hanya satu-satunya, bisa nggak? Tidak bisa. Kalau sekarang ini HP Samsung satu-satunya, bisa jadi besok ada lagi Samsung yang seperti itu. Kenapa kalimatnya qul huwallahu ahad? Kenapa kalimatnya ahad? Karena Allah itu satu dan tersendiri. Artinya tidak ada lagi dua, tiga, tapi satu titik tersendiri. Makanya ketika orang di Mekah disampaikan ada seorang imam pada kalangan sahabat, dia itu bacaan sholatnya maghrib, isya dan subuh, rakaat pertama maghrib itu surat Al-Ikhlas. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Langsung qul huwallahu ahad. Rakaat kedua begitu juga. Kan pertanyaan, ya imam teh boga hafalan sugan? Kira-kira kan kita begitu. Kang Rasul salat. Nah, itu salat teh henteu ieu cenah. Hayo imam teh sugan teh Isa sama Al-Ikhlas we dibacana teh. Sampai ada sahabat Nabi yang mengadukan kepada Nabi, ya Rasulullah, ini sahabat hayo we salat teh rakaat kahiji kadua teh surat Al-Ikhlas. Kata Rasulullah, aku akan datangi. Rasul datang ke orang tersebut, ketemulah dengan imam tersebut. Wahai imam, kenapa kamu salatnya hayo we rakaat Al-Ikhlas terus? Bacaan ayatnya teh belum menyampaikan saya mencintai surat Al-Ikhlas ini karena begini bahaskan. Karena begini. Langsung kata Rasulullah, Allah mencintai apa yang kau cintai. Artinya syarat mendapatkan cinta Allah yang pertama adalah kita senantiasa memahami, kemudian meresapi, apalagi sering membaca surat Al-Ikhlas.
Kira-kira kalau jadi imam misalkan, Kang Dandi. Jadi imam baca surat Al-Baqarah dari ayat 15 sampai ayat 30 dengan membaca surat Al-Ikhlas, kira-kira secara hati mana yang lebih ikhlas? Imam itu kalau jadi imam itu hati-hati, wah. Mam coba. Sifat ria, sifat sum'ah dalam hati, ya tinggali. Saya menghafal ini loba, itu ada aja. Termasuk saya kadang-kadang. Kalau kita sholat, bacaannya Al-Ahqaf, wes gaya. Cek kamu teh. Iji lemah, hafalan loba, hebat. Coba baca. Qul huwallahu ahad. Nggak ada riaknya teh, nggak ada sumahnya ikhlas. Nah, maka dari itu, kenapa surat ikhlas? Karena hati itu membawa ikhlas dengan surat ini. Baca surat Yasin, woi, bedalah perasaan gitu. Nah, maka dari itu, kata beliau, aku mencintai surat ini begini. Yang kedua, asbab atau faedah yang berikutnya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diadukan oleh jamaah, ada satu tempat imam sama masjid apa namanya? Masjid Quba ya. Jadi beliau itu sering baca surat Al-Ikhlas, selalu bahkan sering. Sampai makmum nanya, hei imam, kok kamu baca surat itu terus? Kata beliau, kenapa? Aku ini suka dengan surat ini. Kalau kamu tidak mau menjadi makmum, aku tidak mau jadi imam kamu, udah, tinggalkan. Kalaupun kalian pergi, cari imam yang silakan, saya tetap akan membaca surat ini. Diadukan kepada Rasulullah. Sama jawabannya, wahai imam, engkau mencintai surat ini, dan Allah menyatakan diri mencintaimu karena engkau mencintai surat ini. Jadi yang kedua juga sama. Kita ini ringan kok. Malam saya baca-baca beberapa tafsir. Jadi jangan jadi hujah juga ya untuk para pemuda. Anggesulah saya mah nek ngaku we ngaran teh Muhammad Rian Firmansah Al-Hafiz. Non Hafiz surat Al-Ikhlas. Malah ada sebagian keterangan dan ini sahih, barang siapa orang yang membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, maka seraya dia sudah menghatamkan Al-Quran. Artinya apa? Jangan jadi hujah juga pas Ramadan. Terlupa atau sabaraha kali hatam? Alhamdulillah Ustaz, sehari 3 kali hataman. Sadinten? Mohon. Berarti dikali 30 hari Ramadan yang katurnya tangwe. Masya Allah, luar biasa. Ternyata setiap hari dia baca Al-Ikhlas 3 kali hatam, Al-Ikhlas 3 kali hatam, gitu kan. Tapi esensinya bukan pada itunya saja, tapi esensinya Allah itu memberikan faidah yang besar bagi surat Al-Ikhlas ini. Dan kenapa ikhlas ini ditunjukkan dengan beberapa hadis yang kaitannya kayak ini. Asyadul a'mal salasa. Ada amal-amalan yang paling berat itu 3 hal. Bisa antum tulis. Jadi kenapa ikhlas? Karena ada 3 amal-amalan yang berat. Yang pertama apa? Yang pertama al-jud inkillah. Yang pertama dermawan di saat tidak punya uang. Boro-boro jang batur, jang sage boro-boro jang infak, jang donasi, sage gitu. Nah, inilah amal yang berat. Orang punya uang 10.000, dikasih donasi untuk Palestina misalnya 5.000 untuk kita, itu berat.
Masih ingat nggak saya cerita tentang nenek mayit ini yang ada di Bekasi? Beliau itu asyadul a'mal termasuk, saya bilang. Kenapa? Ana sampaikan kepada antum, ini yang belum tahu ya. Nenek mayit ini umurnya 78 tahun. Berarti dia nggak punya anak, nggak punya suami. Ya iya dong. Tidak punya anak, tidak punya suami. Tinggalnya di emperan masjid di Bekasi. Ketika kami edukasi ke masjid tersebut, siapa yang mau donasi itu Palestina? Saya. Beliau datang kepada kami. Ustadz, kami ingin infak. Saya ingin infak untuk Palestina. Terus sampaikan, jangan, biar aja. Enggak Ustadz, saya punya tabungan. Saya marbot di masjid ini. Saya punya uang. Setiap hari uang saya 10.000 dapat uang. 5.000 saya masukin ke celengan untuk umroh. 5.000 saya makan untuk bekal hidup saya. Apa yang perlu sampaikan? Ketika itu, Ustadz, saya sudah bertahun-tahun nabung di celengan ini. Umroh mungkin saya tidak ada umur atau tidak ada waktu. Oleh karena itu Ustaz, silahkan, saya ingin membongkar celengan saya atau memberikan tabungan saya untuk diinfakkan Palestina. Otomatis kami tidak bahagia, malah kami menolaknya. Jangan. Ini kan tabungan yang sekian lama ditabung. Kata beliau, "Hei Ustaz Nandang waktu itu, Ustaz, jangan halangi saya untuk masuk surga." Ayat dibuka, dijumlahkan, uangnya terkumpul kurang lebih 6 juta sekian. Kira-kira cukup nggak buat umroh 6 juta? Nggak cukup. Buat daftar cukup, tapi untuk umroh nggak cukup. Kemudian diambillah untuk donasi Palestina. Ibu mayit ini dipoto dengan Syekh Palestina waktu itu. Syekhnya pernah ke Cianjur, sama saya juga pernah ke Sukabumi. Dipoto, kemudian dikasih kata-kata, mungkin belas ya atau apa gitu bahasanya. Ibu ini tidak punya suami, tidak punya anak, menginfakkan tabungan sekian tahun untuk Palestina. Demi Allah, demi Rasulullah, 3 jam itu ada beberapa travel umroh yang datang kepada kami dan menyampaikan kami siap mengumrohkan. Rebutan, dan alhamdulillah beliau sudah umroh dan kembali ke Indonesia. Dan alhamdulillah kami dengar kabar beliau telah meninggal. Jadi beliau itu adalah inspirasi bagi kita dan tokoh yang inspiratif buat kita contoh. Apa? Amal yang berat ketika kita dermawan di saat tidak ada. Beliau itu dermawan padahal uangnya sedikit. Bagi orang yang punya uang 10 juta, infak 50.000 sedikit nggak? Sedikit. Naonan atuh Teh Ranti dari perusahaan barunya Buket. Untungnya 10 juta. Infaknya 50.000 sedikit nggak? Ya sedikit atuh. Tapi kalau uang kita 100.000, kita infak 50.000, nah ini baru aljud minkillah. Baru ini orang disebut dengan infak, menjadi dermawan di saat uangnya sedikit. Jadi wafillah, itu yang pertama. Mangga mau donasi berapa untuk yatim? 10.000 aja atau 50.000 aja gitu ya. Kalau gaji kita 5 juta, infak kita per bulan 50.000, rasa-rasanya ringan. Ya, oleh karena itu mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang dermawan di kala lapang dan di kala sempit. Amin ya rabbal alamin. Dan di pagi ini mudah-mudahan setelah kita duha, kita berdoa, ya Allah, rezeki kami yang masih terkatung-katung di langit, fa'anzilhu, diturunkan segera ya Allah.
Wa in kana ba'idan faqribu ya Rob, jika rezeki kami masih terasa jauh didapatnya, jauh digapainya, faqribu, dekatkanlah. Merasa sulit, sukar, maka mudahkanlah. Dan selanjutnya, yang kedua, asyadul amal yang kedua adalah al-wara min khalwah. Yang kedua, amal yang berat adalah takwa atau waro, menjaga diri dengan ketakwaan di kala khalwah. Apa itu? Sendiri. Itu berat loh. Ya Allah. Jadi wajar akhlak seseorang yang beriman itu tercermin ketika dia sendirian. Ini apa namanya? Kasus apa namanya ini? Gadget, wes. Hebat tuh orang coba gadget. Tak ayo apa namanya ayo. Ini apa namanya? HP. Kalau pas sesuai dengan yang ingin saya sampaikan berarti dapat hadiah. Nanti apa namanya? HP. Tadi tak? HP. Itu apa namanya? HP. Kalau saya bisa sampaikan, ini namanya setan gepeng. Iya, setan gepeng ini bisa setan gepeng ini bisa menjadi sebuah senjata untuk kita dakwah, pun sebaliknya. Coba sok kesendirian, khusus bujangan misalnya kaliannya. Kadang-kadang kita tidak buka yang aneh-aneh, tapi pas scroll, ayo nu aneh teh. Ih, serem. Iya, sok coba. Kita lagi buka yang contoh misalkan ya. Dibuka misalkan Islam di Turki misalkan. Iya, dibuka. Tapi yang muncul tuh naon? Ya Allah, luar biasa. Makanya yang jadi pertanyaan adalah ketika kita sendiri, apa yang kita buka, apa yang kita lihat, itulah al-wara min khalwah. Bertakwa di kala sendirian. HP ini betul-betul luar biasa. Ya, YouTube judulnya naon, keluar naon. Dan Instagram, komonya Instagram di pencarian malah muncul. Ya Allah, jurik-jurik malah muncul. Dari buka kadang-kadang penasaran gitu kan. Nges dibuka, loh kok enak gitu. Jadi ya, jangan coba-coba gitu ya. Makanya setan gepeng ini luar biasa. Kalau kita punya YouTube, bikinlah videonya, kemudian disiarkan. Kita punya materi di Facebook, tulislah donasi misalkan, ajakan takwa, ajakan naon gitu. Tapi lamun keur urang ya juga kumaha gitu. Makanya ihfazillah, mudah-mudahan kita bisa waro min khalwah. Bisa takwa di kala sendirian. Karena termasuk HP, kemudian terkala sholat. Ingat gak? Kata Imam Asyuyuti kalau nggak salah, laki-laki yang bertakwa atau pemuda yang bertakwa dan pemudi yang bertakwa, dia bukan yang nangis di depan kamera, tapi dia yang nangis di pojokan rumahnya. Ya, yang nangis itu betul-betul nangis di kala sunyi, sepi dan dia sendirian. Tidak perlu dia bikin status, ya Allah malam ini hati merasa sangat berat sampai air mata tidak terasa tumpah. Kira-kira orang akan berhalusinasi, oh meureun keur tahajud, oh meureun keur tobat, oh meureun keur ibadah gitu kan. Nah, maka dari itu sehebat-hebatnya laki-laki dan perempuan, dia itu di pojokan menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apalagi kaum bujangan ya, kaum ikhwan dan akhwat, hati-hati. Saya pernah sampaikan kemarin ya di acara parenting, kalau kita ikhlas, kembali ke topik kita ikhlas ini, maka
eh, akhwat yang solihah itu tidak takut menikah dengan ikhwan yang miskin harta. Tapi akhwat yang solihah harus takut menikah dengan ikhwan yang miskin ilmu dan miskin tanggung jawab. Dan yang sudah menikah ya kayak Kang Rian, Teh Ranti gitu ya, dan saya pribadi, khusus untuk Kang Rian dan saya pribadi, maka bahasanya adalah kita sampaikan dengan Umar bin Khattab. Apa yang sampaikan Umar bin Khattab? Suami yang ikhlas adalah suami yang mendatangi istrinya dengan keadaan sebocah mungkin. Manja sama istri, manja sama anak-anak, itu namanya suami yang soleh, yang ikhlas. Datang kepada istrinya seperti bocah manja. Tapi ketika istrinya minta tolong kepada kita, kepada suami itu, maka dia mendatangi panggilan istrinya. Ketika dia minta tolong, istrinya minta tolong, maka datang seperti laki-laki dewasa yang perkasa. Jadi itulah laki-laki yang ikhlas. Mudah-mudahan yang sudah menikah menjadi suami yang ikhlas. Yang belum menikah mudah-mudahan segera Allah nikahkan dengan pernikahan yang penuh dengan keikhlasan. Kumaha Ustaz, nikahnya ikhlas teh? Ya ikhlas we nikah mah. Maharna sedikit gitu nya. Undanganna sedikit. Tapi terus sedikit teh nya, maharna itu hadiah. Yang kedua, ayat berikutnya Allahus Samad. Allah adalah As-Samad. Apa As-Samad artinya? Tempat meminta segala sesuatu. As-Samad itu artinya tujuan. As-Samad itu artinya muara. Jadi muara harapan kita bukan kepada manusia, bukan kepada orang tua, apalagi kepada pejabat, apalagi kepada orang kaya. Tapi muara harapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba bayangkan. Allah, betapa hebatnya Allah coba. Kita manusia, ayah pejitkan kan? Kita ada usus di dalam perut kan? Pertanyaannya, eta tongo, tahu tongo nggak? Kumannya? Nyamuk lah. Nyamuk usus langsung di kumaha. Hah? Nyamuk. Eta usus langsung di kumaha. Usus nyamuk. Komo usus tongo. Tahu tongo enggak? Anu sok aratel gini kan. Di kolong. Saya kira mau usus sana coba. Tapi Allah tidak kehabisan cara memberi makan kepada mereka. Jadi manusia ini ya kita ini kalau bukan kepada siapa kita meminta, kita memohon. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Beribadah itu kepada Allah. Meminta itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus apa lagi kalimatnya? Lam yalid wa lam yulad. Nah inilah tafsir yang tadi disampaikan. Ketika orang Yahudi mengatakan Uzair ibnullah. Kemudian orang Nasrani mengatakan Isa ibnullah. Kemudian orang Majusi menyampaikan mata api. Api adalah Tuhanku. Sehingga bertanyalah mereka kepada Rasulullah. Ya Rasul, berikan kepada kami gambaran seperti apa nasab Tuhanmu. Terus ayat lam yalid wa lam yulad. Tuhanku tidak beranak dan tidak diperanakan. Logika saja, kalau Allah itu beranak, kayak gimana? Sementara nanti di akhir daripada episode kita hidup di dunia, hanya dua yang menyisa yang ada nyawanya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, semuanya mati. Tongo, ayam, hiu, makhluk apapun, atom, apapun mati semuanya. Cuma dua yang nyisa, siapa? Allah dan malaikat Israel. Kata Allah, malaikat, siap-siap cabut nyawa ente. Ya Allah, jadi ya kamu nyabut nyawa sendiri. Bayang nggak? Pas dicabut dari mulai kaki, oh kenapa? Ya Allah,
Yang dicabut nyawa sakit. Selama ini Israel itu hobinya nyabut nyawa. Giliran sekarang beliau yang nyabut nyawanya sendiri. Malah ada yang menyampaikan di tafsir Ibnu Katsir kalau nggak salah. Beliau itu memiliki 70.000 sayap. Satu sayap itu bisa menutupi bumi dan dari ujung ke ujung satu sayap. Makanya itu di akhirat ada 3 baris akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Barisan yang pertama manusia semuanya. Dari Nabi Adam sampai hari kiamat manusia nanti termasuk kita ada di situ. Yang kedua malaikat. Ya akan ngantar ke surga malaikat semuanya. Panjangnya sama. Yang barisan ketiga 1. Yaitu malaikat Israil. Besarnya sama, panjangnya sama. Kayak apa? Wallahu a'lam. Dicabutlah nyawanya sendiri. Alah, gini sakit. Ya Allah. Iya memang sakit. Makanya biar orang dan kita ketika sakaratul maut tidak sakit, 1. Apa itu? Sedekah. Infak. Karena infak dan sedekah akan mengurangi rasa sakit di sakaratul maut. Kemudian yang terakhir, walam yakul lahu kufuwan. Bisa kalimat kufuwan atau kufwan. Artinya setara dan sebanding. Seperti ini. Kalau orang menciptakan patung, mirip nggak yang menciptakan sama yang diciptakan? Sama nggak? Beda. Pasti gantengan karena nyiptakan anak. Jadi semua hal makhluk sekarang ini. Kang Nasrul nyen meja. Meja juga Kang Nasrul tuh. Mana? Jadi kenapa Allah itu kalimatnya Allah itu indah dan memiliki keindahan. Dan makhluk Allah itu semua Allah yang ciptakan. Termasuk kita. Dan yang paling sulit Allah ciptakan adalah perempuan. Jadi nyiptakan lelaki mah tek jadi, binatang jadi. Ada satu makhluk yang Allah ciptakan sehingga bertanya-tanya para malaikat itu, ya Allah, Engkau menciptakan siapa ini kok lama banget? Gitu. Kata Allah, diam. Sebentar belum selesai ciptakan. Yang ini mah jadi. Tapi kenapa Allah ini lama banget? Nah, malaikat terus bertanya, ya Allah, siapa yang kau ciptakan ini ya Allah? Aku sedang menciptakan makhluk yang multitasking. Makhluk yang memiliki 1000 kemampuan. Makhluk yang satu makhluk ini setara dengan puluhan orang. Nungguan malaikat nungguan launching ya. Sasi makhluk yang Allah ciptakan ini. Kapan launchingnya gitu ya. Ternyata pas dilaunchingkan, maka makhluk tersebut adalah perempuan. Ini ahwat ini Allah ciptakan susah. Air matanya lebih banyak daripada akalnya. Jadi perempuan begitu. Jadi Allah itu menciptakan perempuan tuh sangat sulit. Bukan sulit, sangat lama gitu karena sangat hati-hati. Kan wanita itu madrasatul ula. Madrasah pertama adalah ibu-ibu. Tegak berdirinya sebuah negara karena perempuan. Jadi Teh Anita, Teh Ulpa, Teh Ranti, Teh Ayu ini adalah makhluk Allah yang Allah ciptakan dengan sangat hati-hati. Dengan sangat istimewa. Kalau bapak-bapak ngerjain sesuatu sudah cukup di situ. Ya sayahnya istri bilang, "Ya, jagain Aktar, jagain Hanum." Dia wis Hanum. Main HP saeutik we, Hanumna leungit. Ka mana budak teh? Emang gitu. Ya iya tuh Hanum, oh ya Allah, karek lompatan.
Coba nanti kalian menjadi istri. Mungkin gendong, HP dicekelan, COD-an di mananya. Ngebalas WA dari pelanggan. Nasi, menanak nasi di Magicom dibuka, oh can masak. Sampai gurang goreng mungkin, HP ditenen gurang goreng. Atau ke nyetrika mungkin, nyetrika. Atau kakinya ngepel gitu, wah tangan. Tapi mereka bahagia. Meren. Ya, beda lagi kalau admin. Kalau punya anak, duh bentar lagi Umi lagi ngeblas dulu. Ya Allah, itu keren itu. Makanya nanti boleh kalian sudah menikah punya anak, bawa aja anak ke kantor. Dan mampu, lamun kita bawa anak ke kantor, kaum laki-laki masa sanggup kerja bukan nges. Beak we. Laki-laki mah makanya hati-hati. Kalau Teh Ranti ya udah punya suami, sing sabar manggil suaminya. Kang Yunus pegang HP misalkan. Sing sabar. Biasa nama nu kaduana cakari gini. Cakari gini. Babet ku ieu ku pulpen. Ya naon? Itu tadi wajar. Karena laki-laki itu kalau sudah melihat sesuatu fokus. Jadi makin fokus tuh. Ketika dia fokus, maka pendengarannya mengecil gitu kan kata Ustaz Aisyah Dahlan. Jadi istri saya kalau manggil saya, ya, 3 kali, ya semua. Nah, baru itulah laki-laki. Jangan sampai salah paham. Meni tengah dengi pisan, bukan tengah dengi, emang telinganya sedang Allah kecilkan volumenya. Tapi kalau di jalan, jangan salah, laki-laki itu memiliki mata hunting, mata pemburu. Makanya wajar laki-laki itu diharuskan menjadi supir gitu. Bukan perempuan jadi supir, tapi laki-laki. Karena laki-laki ini tatapannya tajam, kemudian melihat itu dengan jelas, biarpun jauh. Karena perempuan, kamarnya lihat nggak tahu. Laki yang lain tuh kejauhan tinggali. Oh, mana lampu merah, lampu kuning, lampu hijau tinggali. Makanya tukang angkot rata-rata laki-laki. Tong-tong anu mah eureun mah. Anu gagaroge digana eureun gitu. Itu laki-laki. Nah, maka dari itu bersyukurlah kepada kaum ibu-ibu, perempuan Allah muliakan kalian. Kaum laki-laki mana terus di jalan, di masjid bebas. Ya. Sekali lagi mudah-mudahan yang sudah menikah semakin menajamkan penglihatannya untuk cari nafkah di jalan yang halalan, thayyibah, begitu bersama ya. Yang belum menikah mudah-mudahan Allah pertemukan dengan jodoh-jodoh terbaiknya. Jodoh terbaiknya maksudnya. Kalau jodoh-jodoh kan bisa kumaha konotasi lain. Ya, jadi lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi tidak ada yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah pernah menantang kalau kumpulkan seluruh umat manusia ataupun jin untuk menciptakan satu ayat Al-Qur'an itu enggak akan bisa. Ada penemu yang hebat, dia ingin menciptakan pesawat yang sama daripada jenis burung, enggak akan bisa. Kalian bisa membuat apapun enggak bisa. Bikin rambut nggak bisa. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya ingin mengulas tentang akidah kita. Jadi jangan sampai akidah kita ini camar nggak? Camar itu bolai gitu ya. Akidah kita harus akidah yang kokoh. Karena kalau akidah kita yang kokoh, maka Allah akan memberikan apa yang kita butuhkan. Tentang rezeki itu bukan dengan kerja. Rezeki itu bukan dengan kita berusaha. Tapi rezeki Allah berikan dengan wasilah kita. Kerja itu wasilah. Jangan ingat loh. Jangan kalian anggap kita dakwah ini, kita sholat, tahajud, puasa, jalan menuju surga. Tidak. Jangan sampai kita merasa ibadah sholat kita, ibadah saum kita, wasilah kita mendapat surga. Bukan. Imam Ghazali, tahu Imam Ghazali? Lahir di Gaza, Palestina. Ketika Imam Ghazali meninggal, ketika Imam Ghazali
dimimpikan oleh ulama yang lain, ternyata apa? Imam Ghazali dijamin waktu itu mendapatkan pahala terbaik, tapi dana Imam Ghazali bukan dengan amalnya, bukan dengan ngarang kitabnya. Ternyata apa? Gara-gara Imam Ghazali nyelupin mangsi celup untuk nulis kitab. Pas diangkat ada lalat. Pas mau digebahkeun, Imam Ghazali bilang, "Ya Allah, ya lalat, karunya." Bilang karunya. Tidak digebahkeun, dia lalat itu minum mangsinya Imam Ghazali. Ternyata gara-gara lalat itu hinggap di penanya Imam Ghazali hatinya langsung, "Ya Allah, karunya." Ternyata gara-gara itulah Imam Ghazali mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. 3 hal yang Allah tidak nampakkan di dunia ini. Yang pertama, ridho Allah. Kelihatan enggak? Yang kedua, laknat Allah. Kelihatan enggak? Yang ketiga, wali Allah. Allah sembunyikan. Jangan ngaku, jangan kegeeran. Saya mah diridhoi Allah. Enggak bisa kayak gitu. Orang jahat dilarang tahu enggak tahu. Ya, oleh karena itu jangan merasa amal kita paling hebat. Jangan merasa kita ibadah paling soleh. Jangan merasa kita ini tahajudnya jungkir balik dari mulai jam 2 sampai subuh. Dari subuh sholat subuh berjamaah. Ba'diyah qobliyah subuh sholat subuh berjamaah. Ngaji Quran. Jangan merasa itu ibadah yang terbaik. Siapa tahu kita melihat nenek-nenek kita ngasih 5.000, itulah amal terbaik. Yuk sama-sama kita menjadi bagian bahwa akidah kita bukan akidah duniawi, tapi akidah yang robbani karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan surat Al-Ikhlas ini menjadikan kita semakin ikhlas berjuang dengan saf ini, semakin ikhlas kita berjuang bersama saya, bersama Kang Rian, Kang Dandi, Kang Nasrul, dan kita adalah satu keluarga. Jikalau antum semua merasa ada hal yang ingin didiskusikan, bisa diskusikan dengan saya. Ada yang ingin ditanyakan, tanyakan sama saya. Insya Allah ya, mungkin ini sudah 38 menit, kurang lebih materi yang sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi, demi Allah, ana tuh kepada antum tuh cintakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tidak bertemu hanya di dunia, namun ada jaminan kita masuk surga berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.